politisasi. Kita harus akui bahwa dalam setiap perhelatan politik elektoral, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, Jawa Barat itu salah satu yang paling kental dengan politisasi. Jadi ada faktor ketidakmatangan perspektif kebinekaan di kalangan politisi di Jawa Barat. Dalam pilkada misalnya kemarin, pilkada serentak itu kami kan juga ikut melakukan pemantauan peristiwa penodaan agama, politisasi agama maksud saya. Peristiwa politisasi agama itu paling banyak di Jawa Barat di samping Sumatera Utara. Jadi hanya dua itu yang paling kuat, dan itu tidak ada di daerah lain, berbeda dengan sebelumnya misalnya terjadi di DKI. Kita tahu ya pilkada 2016 itu. Pilkada 2016 di DKI pun banyak aktor-aktornya itu yang disuplai dari Jawa Barat ke DKI Jakarta untuk mempertegas politisasi identitas, ya, sehingga agama kemudian dijadikan instrumen untuk mendapatkan insentif elektoral. Jadi faktor kedua di Jawa Barat itu faktor politisasi identitas yang kuat. Yang ketiga adalah faktor sejarah. Sesungguhnya kita tahu sejarah ekspresi formalisme keagamaan keislaman dalam konteks ini, NII itu Jawa Barat pusatnya, ya, Kartos Suryo kan, dan narasi itu hampir ya dikatakan hari ini tidak berkembang di daerah lain. Tapi dari catatan Setara sendiri itu Jawa Barat itu sudah berapa kali gitu menempati urutan pertama itu? Sejak pertama sampai sekarang sudah 14 tahun tidak berubah. Artinya sudah 14 tahun tidak berubah. Sudah 14 tahun Jawa Barat menjadi lokus bagi terjadinya begitu banyak peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Tahun ini kalau dilihat grafiknya itu Jawa Barat itu sama dengan akumulasi seluruh yang ada tadi dari 29 provinsi itu ya. Jadi itu menarik karena Mas, itu apakah faktor historis itu menjadi faktor yang paling dominan? Enggak, iya salah satu lah, tapi tidak yang paling dominan tentu. Ada faktor lain yang juga saya belum sebutkan, yaitu faktor konservatisme keislaman. Jadi kelompok-kelompok Puritan itu banyak di iya betul. Ciamis, Banjar itu kan, Cianjur gitu. Itu luar biasa. Kasus-kasus Ahmadiyah itu kan kayak di Kuningan itu kan di Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bekasi, ya, itu kan juga Jawa Barat. Jadi problematik memang Jawa Barat, faktornya banyak. Tadi saya menyebut ada regulasi yang memungkinkan memang. Makanya saya sering mengatakan, termasuk terakhir saya ngomong di Kesbangpol Jawa Barat, kalau mau ada terobosan ya cabut saja pergub itu. Nggak ada kok daerah lain yang punya pergub itu. Karena ada pergub kemudian ada juga perbub dan perwal. Gitu. Jadi ya kalau kita harus bicara ke Kang Emil misalnya, Gubernur Jawa Barat, kalau saya ditanya gimana cara mengatasi persoalan menjamurnya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Jawa Barat, ya diatasi faktor-faktornya itu. Yang pertama regulasi, cabut pergub tentang Ahmadiyah, larangan Ahmadiyah. Karena apa? Karena regulasi itu telah nyata-nyata memicu kelompok-kelompok intoleran untuk secara terbuka melakukan persekusi atas Ahmadiyah. Yang lain, politisasi identitas itu tadi kuat sekali. Makanya ini saya kira perlu komunikasi tingkat tinggi lah di level elit politik di Jawa Barat untuk ya membangun kesadaran agar berhenti menggunakan agama sebagai instrumen elektoral untuk memenangkan kepentingan politik jangka pendek. Yang lain adalah moderasi. Kalau kita bicara sejarah itu kan kita bicara soal bagaimana membalikkan konservatisme itu menjadi moderasi keberagamaan.
yang bisa menerima dengan mudah perbedaan, dan itu tentu membutuhkan effort besar. Dunia pendidikan harus diintervensi. Kalau saya ditanya apakah cukup tindakan pemerintah Jawa Barat untuk menghandle isu ini, menurut saya belum, karena tidak ada intervensi khusus buat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan di Jawa Barat untuk mengarus utamakan, melakukan mainstreaming toleransi di sana. Apa pemerintah pusat sendiri apa perlu turun tangan, atau memang pemerintah pusat tidak punya kewenangan sampai sejauh itu? Kalau ditanya misalnya faktor regulasi, tanya ke pemerintah Jawa Barat, dia akan mengatakan yang ngajari itu pusat. Oh gitu. Iya, ada SKP 2008 kan tentang Ahmadiyah. Jadi ada faktor pusat juga dalam konteks itu, saya kira. Paling tidak dalam regulasi yang secara spesifik berkaitan dengan Ahmadiyah, pusat jelas berkontribusi, karena yang memantik adanya regulasi justru SKB, 3 menteri di tingkat pusat. Tapi yang lain yang juga penting, saya kira pusat juga harus mengenali faktor-faktor lain di luar regulasi. Kalau saya diminta memberikan contoh gamblang adalah HKBP Philadelphia dan GKI Yasmin. Itu dua candi, dua monumen lah intoleransi di Jawa Barat. HKBP Philadelphia dan GKI Yasmin itu secara hukum sudah menang karena Mahkamah Agung memenangkan mereka. Tapi hari ini kita saksikan mereka terus-menerus melakukan misa itu di Istana Negara. Tidak ada penyelesaian. HKBP Philadelphia di Kabupaten Bekasi tidak pernah bisa berdiri. GKI Yasmin di Kota Bogor juga tidak pernah bisa berdiri. Apakah pusat harus mengintervensi? Iya. Karena apa? Karena yang harus bertindak dalam konteks ini adalah negara, bukan hanya pemerintah. Ini kan negara. Ketika supremasi hukum itu tidak tegak, putusan MA yang jelas inkrah gitu ya, mempunyai kekuatan hukum terakhir dan mengikat, itu nggak bisa ditegakkan hanya karena kelompok intoleran dibiarkan. Nah ini negara harus turun, saya kira pusat harus turun sebagai representasi negara, bukan sebagai representasi kekuasaan politik di tingkat pusat. Artinya bukan hanya jadi persoalan dari pemerintah daerah, tapi juga menjadi persoalan pemerintah pusat. Mas, saya ingin konfirmasi, Mas.